Baik ya, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, demikian tadi tuntutan dari penuntut umum. Atas tuntutan ini, saudara penasihat hukum terdakwa dan terdakwa punya hak untuk mengajukan pledoi. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pledoi secara tertulis? Betul Yang Mulia, oleh karena itu kami minta waktu yang cukup dalam menyampaikan pembelaan ini. Baik. Kalau bisa, ya mungkin lebih dari tanggal 10 Yang Mulia. Makasih. Yang Mulia, kalau seandainya waktu dari Yang Mulia sangat mepet dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kami bisa saja seperti yang sudah diputuskan disampaikan minggu yang lalu bahwa kami akan menyampaikan Juli. Makasih ya. Baik ya, majelis telah bermusyawarah dan kemarin sudah ditetapkan mengenai rencana persidangan. Sebisa mungkin sepanjang tidak ada hal yang menghalangi kita sesuai rencana. Ya, kan sudah jauh-jauh hari kami beritahukan. Jadi kita tetapkan untuk di kesempatan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa untuk mengajukan pembelaan, itu sidang tunda pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sesuai dengan rencana sebelumnya. Gitu ya. Baik, makasih Yang Mulia. Baik ya, itu sidang ditunda pada waktu telah ditetapkan tersebut. Sebelum ditutup, mau disampaikan dari penuntut umum? Dari kami cukup, Yang Mulia. Penasihat hukum cukup ya, baik ya. Sidang ditunda pada waktu telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup. Ya, saudara, sidang telah ditutup di Tipikor Jakarta. Tadi kita mendengar bersama bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Hal ini disampaikan oleh jaksa yang sebelumnya telah membeberkan penilaian mereka atas fakta persidangan dugaan suap Harun Masiku dan juga perintah penyidikan yang telah menjerat Hasto Kristianto, yakni Sekretaris Jenderal PDIP. Dan tadi pihak kuasa hukum dari Hasto juga sempat meminta kepada majelis hakim untuk pengajuan pledoi di atas tanggal 10. Namun hakim memutuskan bahwa pledoi dari terdakwa akan kembali digelar, yakni pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Sebelumnya kita ketahui, saudara, bahwa tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyusun sekitar 1.300 lembar surat tuntutan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus suap pengurusan PAW dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Jaksa juga menegaskan penyusunan tuntutan ini murni didasarkan pada bukti yang kuat termasuk cukup alat bukti sesuai pasal 183 KUHP serta tidak dipengaruhi motif politik atau balas dendam seperti yang diklaim pihak Hasto. Dan saat ini kami juga masih menunggu keterangan dari kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang apakah nantinya akan langsung memberikan statementnya kepada pihak media atau menunggu pledoi diselenggarakan yakni tanggal 10 Juli 2025. Dan informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eril Siranata. Selamat siang Eril. Eril, sidang telah ditutup hari ini dan akan kembali dilanjutkan pledoi 10 Juli nanti di hari Kamis. Apa yang bisa Anda sampaikan dari perjalanan sidang hari ini? Ya, benar sekali bahwa dari JPU yaitu KPK telah melakukan membacakan surat tuntutan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dimana dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR dengan Burhanuddin Harun Masiku, dan baru saja beberapa menit lalu dibacakan surat tuntutan tersebut yang dimana dilakukan tuntutan besar yaitu 7 tahun dan denda 600 juta, dan nantinya dari hasil tersebut akan dilakukan pledoi yang nantinya dijadwalkan tanggal 10 Juli mendatang. Dan sebelumnya juga dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa pledoi tersebut sudah siap dan nantinya akan dibacakan pada waktu yang ditentukan. Dan selain itu juga memang hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan apa yang akan disampaikan baik dari kuasa hukum Hasto ataupun dari Hasto Kristianto tersebut. Kembali ke studio. Ya, Eril, selanjutnya adakah sudah diketahui bahwa tuntutan ini 7 tahun penjara, denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurang penjara yang sebelumnya mungkin teman-teman media juga telah bertanya kepada pihak kuasa hukum dari Hasto soal apa yang nantinya langkah-langkah yang akan diambil Hasto pada pledoi mendatang? Ya, memang belum dijelaskan terkait dengan langkah yang akan diberikan oleh Hasto, namun mereka memang meyakini bahwa apa yang mereka siapkan hingga saat ini nantinya akan dibacakan pada saat pledoi mendatang. Dan dalam hal ini juga sebelumnya pada saat istirahat tersebut Hasto juga mengatakan bahwa mereka akan siap melakukan pledoi di waktu yang akan datang, yang dimana memang bersama kuasa hukumnya mereka yakin apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Dan ini dengan ada dugaan yang diberikan oleh JPU, yaitu di mana Hasto diduga dalam terdakwan kasus merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Kemudian juga dikatakan bahwa Hasto disebut merintahkan Harun Masiku merendam handphone. Dan dalam hal ini memang dari Hasto Kristianto mengatakan ia akan merontak keras terhadap dengan apa yang diberikan oleh JPU. Dan mungkin saat ini kita akan mendengarkan secara langsung dari kuasa hukum Hasto Kristianto terkait dengan bagaimana hasil yang dilakukan dalam pembacaan tuntutan kali ini. Sudah lepas, jangan maju. Sudah lepas, sudah maju. Apa majuan dikit, majuan dikit, maju. Oke, Eril, kita tahan sejenak, kita mendengarkan keterangan dari Hasto Kristianto berikut ini. Aman bang. Bentar ya, sabar. Sasto boleh maju lagi? Iya. Maju sedikit lagi. Pegang dulu, pegang dulu. Udah lengkap? Udah. Mas Febri. Oke, siap. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih
suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PD Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum, meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih kepada seluruh penasihat hukum yang luar biasa. Pledoi gimana Mas Hasto? Pledoi nanti dipersiapkan dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Poin apa saja Mas Hasto dengan apa yang menjadi Mas Hasto? Oke, saudara-saudara sekalian, ini saya hanya menambahkan saja. Oke ya. Nah ini nggak bisa kedengaran. Bentar. Udah bisa ya? Oke. Saya datang sebetulnya untuk mendengarkan tuntutan bebas, bukan 7 tahun. Karena jaksa penuntut umum pada dasarnya menurut hukum bisa meminta terdakwa untuk dibebaskan. Karena tidak ada alat bukti yang cukup untuk menghukum saudara Hasto Kristianto. Tadi saya mencatat cukup banyak selama sidang. Kita mengetahui bahwa dalam hukum ya, beban pembuktian itu penting. Siapa yang mendalilkan, dia yang mesti membuktikan. Nah, jaksa penuntut umum mesti membuktikan apa yang dia dalilkan. 2 hal. 1, obstruction of justice. 2, tindak pidana suap. Nah, kita mendengarkan dengan teliti dan seksama bahwa uraian mengenai obstruction of justice itu sama sekali ya, tidak punya dasar yang kuat. Tidak ada bukti-bukti yang kuat. Sehingga ini seperti omon-omon gitu. Omon-omon yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Dan saya mendengar dari teman-teman kuasa hukum yang lain bahwa semua itu sudah dibantah dan semua itu juga seperti sebuah rekayasa. Nah, kemudian suap. Ini kan seperti menegakkan benang basah. Ini perkara tahun 2019.
perkara ini kan sudah selesai. Hasto sama sekali tidak terlibat sama sekali dalam suap ini. Nah, ini yang saya sebut menegakkan benang basah. Tidak ada bukti ya, yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghukum Hasto. Nah, tadi disebutkan beberapa angka, tapi biar Pak Magdir nanti Pak Febri yang akan menjelaskan itu. Tapi menurut saya tidak ada bukti apapun yang convincing yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghukum saudara Hasto. Nah, buat saya pengadilan ini adalah miscarriage of justice. Peradilan sesat. Kenapa saya katakan peradilan sesat? Karena kalau Anda melihat persidangan yang ada, di mana di dunia ini penyidik itu bisa menjadi saksi? Di mana di dunia ini ada penyidik menjadi saksi? Menjadi ahli. Menurut saya ini tragedi hukum, tragedi keadilan di Indonesia. Tidak boleh ada penyidik menjadi saksi. Ini ada konflik of interest, benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan inilah yang tidak dipahami oleh kejaksaan, ya, oleh jaksa penuntut umum. Seharusnya mereka itu tidak boleh sama sekali ditampilkan, ya, kalau kita ingin bicara mengenai keadilan. Nah, tapi celakanya majelis hakim itu kan membolehkan. Ya. Nah, mudah-mudahan ya majelis hakim bisa mengkoreksi hal ini dalam putusannya. Karena saya tetap punya pengharapan bahwa pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Angka 7 tahun itu angka yang sangat tinggi, ya. Tidak pantas dan tidak ada dasarnya sama sekali untuk dituntut kepada saudara Hasto Kristianto. Nah, saya jadi ingat apa yang dikatakan di luar negeri, ya, atau di Australia misalnya. Ini pengadilan disebut sebagai pengadilan kangguru, ya, kangguru court. Pengadilan yang penuh dengan bias, pengadilan yang penuh dengan abuse of power dan rekayasa, dan inilah yang terjadi gitu. Nah, Indonesia ini dilihat oleh dunia. Indonesia ini akan masuk ke OECD. Indonesia tidak akan bisa masuk ke OECD kalau pengadilannya seperti ini. Kalau pengadilannya tidak dibenahi. Dan menurut saya ini adalah contoh kasus yang sangat menciderai nama baik, ya, reputasi hukum Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara, nilai titik itu bisa merusak semuanya. Saya tidak punya catatan lain, mungkin nanti Pak Magdir ya, tapi saya hanya ingin menambah satu soal saja. Ada buku yang ditulis oleh Sebastian Pompe, ya, orang Belanda, yang judul bukunya itu The Collapse of Supreme Court, ya, runtuhnya Mahkamah Agung. Nah, ini adalah bagian dari runtuhnya Mahkamah Agung, ya, runtuhnya pengadilan di Indonesia. Jadi kita mengulangi secara ini. Dulu dikatakan itu runtuhnya Mahkamah Agung ketika zamannya Orde Baru. Tapi sekarang ini kita mulai kembali melihat fenomena yang sama. The collapse of Supreme Court, dan ini adalah salah satu contoh. Kalau pengadilan tidak tegas dalam membuat keputusan, menurut saya the collapse itu adalah soal waktu, bukan soal kapan. Ya, terima kasih. Baik, saya sedikit Pak. Silakan. Teman-teman, persidangan hari ini memperlihatkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak berdasar, tidak logis, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kita ulang lagi ya, kita sampaikan. Bicara soal obstruction of justice, sudah disampaikan oleh saksi kunci bernama Nur Hasan, 2 orang berbadan tegap yang memerintahkan untuk menenggelamkan HP. Jadi pertanyaan, 2 orang itu tidak pernah diperiksa. Kemudian tiba-tiba di BAP disampaikan bahwa itu adalah perintah Hasto Kristianto. Kita bicara soal obstruction of justice, bicara soal suap. Sumber uang suap itu sudah disampaikan di persidangan 2020 dan di fakta persidangan saksi kunci, sumber uang suap tersebut adalah dari Harun Masiku, bukan Hasto Kristianto. Nah, ini kita sangat menyayangkan jaksa mengkesampingkan fakta-fakta persidangan seperti ini. Jadi sini sudah sangat terlihat jelas bahwa memang dari awal kami sampaikan ini Mas Hasto ditarget untuk disandra sebagai tahanan politik. Dan tujuannya apa? Sekali lagi kawan, ini mempertegas bahwa ini untuk mengganggu PDI Perjuangan. Jadi ini kami ingin sampaikan kepada publik bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa dibenarkan. Peradilan yang ditonton oleh jutaan mata melihat persidangan seperti ini, kemudian jaksa mengkesampingkan fakta-fakta persidangan, tidak ada bukti, kemudian dituntut setinggi ini, menurut kami sangat tidak adil. Oleh sebab itu teman-teman, nanti kita akan ajukan pledoi. Kami masih berharap bahwa di pengadilan ini hakim akan memutus sesuai dengan hati nurani. Janganlah
memutus karena berdasarkan asumsi atau rekayasa dari penyidik atau dari saksi-saksi yang disampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, saya sedikit tambahin ya. Saya kira hal yang sangat perlu mendapat perhatian kita bahwa perkara ini bukan perkara kejahatan murni, ya. Tetapi ini adalah seperti berulang kali kami katakan, ini adalah perkara politik yang dikriminalkan. Ya. Ini adalah kriminalisasi politik. Agar supaya ini bisa dituntut dengan tuntutan yang tinggi, diciptakanlah pasal apa yang disebut dengan obstruction of justice. Ya. Sebab saudara-saudara, kalau mereka mau jujur penuntut umum itu, mereka juga harusnya mengakui bahwa kalau satu hal yang terkait dengan CDR yang mereka katakan, mereka tidak pernah mau ungkap bahwa perjalanan Harun Masiku dari Jakarta Barat ya sampai ke Tanah Abang hanya dalam waktu 1 detik. Ini sesuatu yang betul-betul sangat mencederai akal sehat. Ya. Tetapi hal seperti inilah yang mereka gunakan, bahwa CDR itulah yang mereka gunakan untuk membuktikan bahwa ada kejahatan yang dilakukan oleh Pak Hasto. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat betul secara baik bagaimana perjalanan yang disebut sebagai perjalanan dari Harun Masiku bersama-sama dengan Nur Hasan dari Menteng ya, dengan berputar-putar sampai kemudian mereka katakan berada di PT IKA hanya dalam waktu sekitar 35 menit. Dalam kondisi sekitar pukul 17 atau sesudah 17-an, itu tidak mungkin di Jakarta ini kita bisa jalan seperti itu. Nah, ini yang mereka gunakan. Makanya ini yang saya mau katakan bahwa seluruh bukti-bukti, terutama data-data elektronik yang mereka gunakan, ini adalah bentuk dari manipulasi yang secara sengaja digunakan untuk menghukum Pak Hasto. Ini terkait dengan obstruction of justice. Apalagi kalau kita lihat bukti itu adalah percakapan dari apa yang mereka katakan sebagai percakapan Harun Masiku dan Nur Hasan. Ya. Nur Hasan sudah membantah itu. Bantahan Nur Hasan ini mereka tidak percaya. Yang mereka percaya adalah asumsi dan imajinasi mereka. Yang di problem di situ sekarang. Ya. Karena bagaimanapun juga pembuktian itu adalah berdasarkan keterangan saksi, bukan berdasarkan imajinasi atau asumsi. Ya. Secara jelas misalnya terkait dengan pertemuan di PT IKA, ya. Penyelidik ketika itu tidak bertemu dengan siapapun. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ke PT IKA karena mengikuti jejak digital, ya, bahwa handphone itu ada di sana. Tetapi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa memang betul ada di situ? Mereka kan nggak pernah tunjukkan buktinya. Apalagi seperti saya katakan tadi, begitu banyak kesalahan-kesalahan dari catatan CDR yang mereka tunjukkan sebagaimana diterangkan oleh ahli yang mereka hadirkan sendiri. Ya. Kemudian yang kedua mengenai keterangan Kusnadi. Ini saya kira bisa kita perdebatkan panjang. Tapi satu hal saya kira ya yang penting adalah mengenai handphone yang disita dari Kusnadi. Kan tidak ada mengatakan percakapan bahwa yang dilarung itu adalah handphone, tetapi adalah pakaian. Nah, kalau orang-orang yang bersaksi ini tidak mereka mau percaya, ya, siapa yang mereka mau percaya selain diri mereka sendiri? Makanya karena mereka tidak percaya dengan orang, dihadirkanlah saksi, penyidik, dan penyelidik. Karena mereka nggak punya bukti. Ya. Jadi saya kira ini makanya kalau terkait dengan dakwaan atau pembuktian terhadap obstruction of justice, ini bagi kami ya, ini sesuatu yang sangat memalukan. Tidak sepatutnya mereka tuntut. Begitu juga terkait dengan
dakwaan suap. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, mengapa Doni Tri Istiqomah baru dijadikan tersangka dikaitkan dengan Hasto sekarang? Padahal 2019, ya, dia tanggal 8 Januari 2020, Doni Istiqomah itu sudah ditangkap bersama-sama dengan Saiful Bahri, bersama Tio, dan juga bersama dengan Wahyu Setiawan. Tetapi kemudian dia dilepas. Apa maksudnya ini? Ya, pasti ada sesuatu yang mereka kehendaki, ada sesuatu yang disembunyikan, ya, yaitu bagaimana caranya menjerat Mas Hasto. Nah, lebih lagi, saudara-saudara, kalau kita ikuti bagaimana proses Mas Hasto jadi tersangka, mulai dari 13 Desember 2024, dia dihubungi orang meminta dia mundur dari jabatan sebagai sekjen. Kalau tidak mundur, dia akan dipidanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan memecat Jokowi. Ya. Kalau itu dua hal ini dilakukan oleh Hasto, maka dia akan dipidanakan. 3 hari kemudian, ya, 3 hari kemudian, tanggal 16, ketika Jokowi dipecat, pada hari yang sama, ya, dikeluarkan laporan hasil pengembangan perkara. Maka kemudian hari itu belum pimpinan KPK yang baru belum dilantik. 3 hari kemudian mereka dilantik, serah terima jabatan, dan 3 hari sesudah mereka dilantik dan serah terima jabatan, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 pasal sekaligus, yaitu obstruction of justice dan kemudian yang kedua adalah suap. Terus terang, kalau saya sih merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di sini. Ya. Apakah ini bukan merupakan bentuk dari politik balas budi? Ya. Karena bagaimanapun juga keluarga Jokowi sudah merasa dipermalukan, sehingga pimpinan KPK, ya kalau kita urut ke belakang, pemilihan mereka itu tidak seharusnya dilakukan oleh Jokowi, tetapi dilakukan oleh presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo. Akan tetapi semua itu diabaikan oleh Jokowi, bahkan dia sendiri melanggar 2 putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, mari kita cermati secara baik, ya, bahwa perkara ini bukan perkara biasa, ya, bukan perkara suap atau yang sederhana, bukan juga perkara yang merupakan tindakan menghalangi keadilan. Tetapi ini adalah upaya, ya, dari diskusi kami dengan beberapa teman di PDIP, ini sebenarnya adalah upaya awal, ya, yang sudah tidak berhasil untuk mengambil alih partai. Ya. Ketika Presiden Jokowi meminta tambahan masa jabatan, dan juga ketika dia tidak berhasil menambah 1 periode. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Tambah umur, makin prima, makin cinta. Karena hidup kita balance. Minum Sido Muncul Natural Balance setiap hari. Life is balance. Female Balance buatku, Male Balance buat aku. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus.
Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Makan apa, Pak? Oh, makan... gigi palsuku. Sate sama... Terlalu keras untuk gigi palsu. Nasi uduk. Oke. Asik. Tapi nggak pakai kacang dan ikan teri ya. Tapi... Terlalu keras.